Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Frista Rekayasa selaku dosen mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota. Pada siang hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisa faktor penyebab dan dampak kerusakan jalan di Kecamatan Tumbang Titi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi, yaitu saya, Nika Faluka Sarziliu, Tiara Angel Pangaraya, Junianti, Muhammad Haris Aksal, Abdi. Selanjutnya yaitu penyampaian untuk Junianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya poin pembahasan kerusakan prasarana jalan yang berada di Kecamatan Tumbang Titi. Yang akan kami bahas yang pertama, apa itu jalan dan kebijakan serta teori perencanaan terkait kerusakan jalan. Lalu selanjutnya, tujuan, manfaat, serta alasan. Yang ketiga, pembahasan faktor penyebab dan solusi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Selanjutnya, status jalan berdasarkan administrasi pemerintahan. Yang pertama ada jalan desa, yaitu jalan kecil yang menghubungkan antar permukiman warga desa atau kawasan lingkup perdesaan. Selanjutnya ada jalan kota, yaitu jalan dalam area kota yang menjadi bagian jaringan jalan sekunder. Selanjutnya jalan kabupaten, yaitu jalan penghubung antar kabupaten dan kecamatan, kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, penghubung jalan antar kecamatan, antar pusat kegiatan dengan pusat kegiatan, serta jalan lokal maupun alternatif jalan provinsi dan nasional. Selanjutnya adalah jalan provinsi, yaitu jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, bisa pula menjadi jalan penghubung antar kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi. Terakhir adalah jalan nasional, yaitu status jalan nasional seringnya diberikan kepada jalan strategis nasional dan jalan tol. Jalan nasional menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel, waktu dan tempat dipersilakan. Tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan pertama, mengetahui dampak dan kerusakan jalan di Kecamatan Tumbang Titi. 2. Mencari solusi dan titik tengah mengenai dampak dan kerusakan jalan di Kecamatan Tumbang Titi. Manfaatnya yaitu memberi masukan kepada pemerintah sebagai salah satu informasi untuk menyusun kebutuhan program perencanaan dan penanganan jalan, terutama agar tercapai keefektifan dalam menentukan waktu dan biaya penanganan jalan. Dengan demikian, aset jaringan jalan dapat dipertahankan dalam kondisi baik dan memberikan tingkat pelayanan secara berkelanjutan. Mengapa? Karena jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan, jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial, namun dapat terjadi kecelakaan. Kebijakan atau program dan teori-teori perencanaan wilayah dan kota yang terkait. Menurut Wakil Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yaitu Budi Ari Setiabudi mengatakan ada 7 kebijakan dan penunjuk untuk penanganan darurat kerusakan jalan dan jembatan pada ruas jalan. 1. Kepala BBPJN atau BPJN harus dapat mengupayakan seluruh jalan nasional yang menjadi tanggung jawabnya tidak mengalami kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, bahkan mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik. 2. Para kepala balai diinstruksikan agar segera melakukan penanganan kerusakan tersebut dengan cara penanganan swakelola, penunjukan langsung dan mengefektifkan skema preservasi jalan pada paket-paket long segment. 3. Dana pemeliharaan rutin jalan dialokasikan di dalam Satker Balai dengan mengambil dari dana pemeliharaan rutin yang sudah tersedia, dana sisa, dan lain-lain. Pemanfaatan dana tersebut diutamakan untuk ruas-ruas yang dilakukan pemeliharaan secara swakelola, untuk ruas jalan yang belum terkontrak atau selesai lebih awal. 4. Dalam pelaksanaan preservasi jalan dengan model kontrak long segment, diprioritaskan untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin. Apabila dana tidak mencukupi, dapat dilakukan perubahan target antar output. 5. Untuk penanganan darurat jalan nasional yang sangat mendesak, para kepala balai besar atau kepala balai diminta melakukan optimalisasi, termasuk pemanfaatan sisa lelang, serta dengan menunda kegiatan yang belum prioritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nike. Untuk selanjutnya yaitu penanganan darurat yang dilakukan pada musim hujan akan bersifat sementara. Perbaikan permanen dilakukan pada kondisi iklim yang lebih kondusif, seperti yang kita ketahui bahwa musuh jalan adalah air. Ketujuh, untuk pelaksanaan rutin yang menggunakan kontrak long segment dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang pernah terlibat dalam pekerjaan swakelola sebelumnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan penanganan pada kerusakan jalan. Kemudian teori perencanaan. Teori perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Adapun teori perencanaan yang terkait yaitu 1. Keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain atau dapat diurutkan menurut prioritas masalah. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama. Kemudian, asas biaya manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Dan pembuatan keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dilanjutkan oleh saudari, Caca, atau Salsa Aulia Rahmah. Nah, video ini merupakan satu di antara permasalahan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat yang masih sangat sering dikeluhkan masyarakat. Kerusakan pada jalan hubung yang berada di Kecamatan Tumbang Titi menuju Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, dan beberapa kecamatan lainnya. Kerusakan pada jalan ini bisa dibilang sangat parah karena jalannya yang masih berupa tanah kuning. Kondisi jalan yang seperti ini sangat menyulitkan akses transportasi warga dan tak jarang membuat kendaraan yang melintasinya amblas hingga terbenam. Bahkan dapat membuat kendaraan rusak akibat kubangan lumpur. Terlebih lagi, kerusakan jalan akan semakin parah pada musim penghujan. Warga Desa Tanjung, Kecamatan Jelai Hulu ini mengaku jika kerusakan ruas jalan tersebut hampir terjadi setiap tahun, tepatnya di musim hujan. Badan jalan yang ditimbun menggunakan tanah kuning tersebut menurutnya akan menjadi becek saat hujan turun. Terlebih lagi jika sampai terendam banjir.
Kondisi seperti ini sudah puluhan tahun masyarakat rasakan sehingga turut berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok warga di wilayah itu karena besarnya biaya transportasi. Kemudian satu di antara kesulitan bagian perbaikan jalan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan perbaikan jalan. Alat-alat yang digunakan merupakan alat yang memiliki bobot lebih dari yang bisa ditahan oleh struktur dan material jalan, sehingga perbaikan yang dilakukan menjadi tidak efektif dan seringkali terhambat karena tinggi curah hujan di daerah tersebut. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tentu akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. Oleh sebab itu, penanganan konstruksi perkerasan baik yang bersifat pemeliharaan, peningkatan, atau rehabilitasi akan dapat dilakukan secara optimal apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada ruas jalan tersebut telah diketahui. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat kerusakan-kerusakan pada jalan di Kecamatan Tumbang Titi ini sangat parah karena struktur jalannya yang masih berupa tanah kuning. Selanjutnya. Kemudian faktor-faktor kerusakan pada jalan di Kecamatan Tumbang Titi. Yang pertama, struktur material jalan yang masih berupa tanah kuning. Yang kedua, banyaknya kendaraan besar yang melewati jalan tersebut yang menyebabkan jalan tidak mampu menahan berat dari kendaraan yang lewat. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi membuat jalan menjadi licin bahkan membentuk kubangan lumpur yang membuat kendaraan mudah amblas. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Abdi. Maaf tadi lupa dihidupin mic-nya. Berdasarkan masalah-masalah kerusakan sarana dan prasarana transportasi berupa infrastruktur jalan yang kurang memadai karena masih dalam struktur tanah kuning yang terjadi di Kecamatan Tumbang Titi sehingga sampai Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang ini tentunya diperlukan solusi-solusi untuk memperbaiki dan mengurangi masalah yang terjadi. Berikut ini merupakan solusi yang dapat diambil untuk memperbaiki dan mengurangi masalah yang terjadi di Jalan Nasional Tumbang Titi ini. 1. Perbaikan dan pengecekan secara berkala. Karena jalan tersebut dilalui oleh banyak kendaraan setiap harinya, maka dari itu diperlukannya pengecekan dan perbaikan secara berkala. Hal ini sangat perlu dilakukan karena jalan penghubung tersebut berkonstruksi tanah kuning, yang mana saat menghadapi musim hujan, jalan tersebut akan mudah hancur dan berlumpur karena kurangnya kekuatan konstruksi jalan. Pengecekan ini juga bisa melalui laporan warga sekitar yang menggunakan jalan tersebut untuk keperluan sehari-hari, terutama pada saat musim penghujan. 2. Kerjasama antara pemerintah dan pengusaha terkait. Pada saat Januari 2021 kemarin, pemerintah Kabupaten Ketapang melalui rapat Muspika mengeluarkan SK Bupati terkait pembagian tugas dalam rangka memperbaiki jalan penghubung tersebut dengan melibatkan semua stakeholder terkait, terutama dengan pihak pengusaha. Adapun hambatan-hambatan yang ada selama ini seperti minimnya pihak perusahaan yang bersedia diarahkan untuk terlibat dalam perbaikan jalan. Dengan adanya SK Bupati ini, pihak perusahaan bersedia bekerjasama dengan pemerintah. 3. Pengurangan penggunaan kendaraan berat. Karena sudah adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah terkait dan berbagai stakeholder terkait terlibat dalam perbaikan jalan ini, maka seharusnya perusahaan terkait yang menggunakan kendaraan berat sebagai alat transportasi utama yang membawa hasil produksi, terutama pada saat musim penghujan, dapat mengurangi
penggunaan kendaraan tersebut agar jalan penghubung tersebut tidak hancur dan amblas di saat musim penghujan. Dikarenakan penggunaan kendaraan berat dapat merusak jalan yang masih berkonstruksi tanah kuning. Tidak mudah hancur selama masa perbaikan karena sulitnya akses saat masa perbaikan akan membuat terganggunya pengerjaan perbaikan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan prasarana jalan yang berada di Kecamatan Tumbang Titi menuju Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, telah menghambat masyarakat dalam akses transportasi. Kerusakan yang terjadi tentu akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. Dari penelitian ini, dampak yang diakibatkan oleh kerusakan prasarana yang berada di Kecamatan Tumbang Titi dapat menghambat akses transportasi warga dan membuat kendaraan yang melintasinya amblas hingga terbenam, bahkan dapat membuat kerusakan akibat kubangan lumpur. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok warga di wilayah yang tersebut yang melambung tinggi karena besarnya biaya transportasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada jalan Kecamatan Tumbang Titi disebabkan oleh struktur jalan yang masih berupa tanah kuning. Kondisi tersebut diperparah karena turunnya hujan yang menyebabkan jalan menjadi licin dan membentuk kubangan lumpur yang membuat kendaraan menjadi amblas. Banyaknya kendaraan bermuatan besar juga turut menjadi faktor penyebab kerusakan yang terjadi di jalan Kecamatan Tumbang Titi. Solusi yang dapat diambil dari adanya kerusakan yang terjadi di jalan Kecamatan Tumbang Titi ini adalah dengan mengadakan perbaikan dan pengecekan skala berkala. Pengecekan ini bisa melalui laporan warga sekitar yang menggunakan jalan tersebut untuk keperluan sehari-hari, terutama pada saat musim penghujan. Pemerintah juga harus mulai bergerak dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait yang dapat membantu untuk memperbaiki jalan tersebut. Penggunaan kendaraan bermuatan besar juga harus dikurangi karena dapat merusak dan menghambat perbaikan jalan tersebut yang masih berupa tanah kuning. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam program perencanaan dan perbaikan jalan sebagai saran dan masukan agar dapat meningkatkan kondisi jalan sehingga masyarakat setempat dapat dengan mudah mengakses jalan di Kecamatan Tumbang Titi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan disimpan dulu pertanyaannya agar saat pertemuan dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.